Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia untuk kali ini kita akan membahas kalimat efektif yang akan kita tempuh dalam 2 pertemuan, yaitu pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Ketika kita membuat sebuah kalimat, tentu saja kita akan memperhatikan atau yang harus kita perhatikan adalah strukturnya. Strukturnya harus benar dan strukturnya harus tepat. Struktur harus benar itu, misalnya unsur utama kalimat itu harus ada. Kalau, eee, tepat, itu kalimat dilihat dari bentuk kalimatnya, kalimat tunggal atau simpleks, kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks, kalimat majemuk, biasanya dengan majemuk setara, kemudian majemuk campuran. Kalimat kompleks adalah majemuk bertingkat, kalau majemuk kompleks adalah majemuk yang campuran. Dalam struktur kalimat dasar bahasa Indonesia, kita mengenal jika dalam ragam lisan, maka di situ ada pola SP, SPO, pelengkap, dan keterangan. Jadi tidak terlalu terikat. Tapi kalau dalam ragam tulis itu kita bisa melihat atau mengenal ada ragam SPO, SP pelengkap, SPK, SPO pelengkap, SPOK, dan SPO pelengkap dan keterangan. Selain struktur, maka dalam kalimat itu kita juga harus memahami terkait dengan makna. Makna dalam kalimat itu yang tersusun dalam beberapa kata, ya. Jadi kalimat itu adalah susunan kata-kata. Jadi perlu saya sampaikan urutannya adalah ketika kita sudah mempelajari ejaan, kemudian kita mempelajari pilihan kata. Nah, dalam kalimat itu adalah penerapannya atau aplikasi dari penerapan pilihan kata, penggunaan pilihan kata dan penggunaan tanda bacanya. Dalam makna kalimat yang pertama harus jelas. Di sini yang dimaksud dengan jelas itu adalah tepat pemilihan katanya, kemudian tidak taksa informasinya atau tidak bermakna kabur kalimat itu. Jadi tidak bias makna kalimatnya, harus jelas. Kemudian secara lugas, ya, kalimat itu tidak perlu yang berbunga-bunga. Jadi kalimat yang sifatnya sederhana. Kemudian lugas itu langsung ke inti masalah. Beberapa problem dalam kalimat. Kita coba petakan. Dalam kalimat tunggal atau kalimat simpleks, ini secara linguistiknya tuh sering menyebutnya simpleks. Tapi sebenarnya ini adalah kalimat yang sederhana, ya. Misalnya problemnya sering kita membuat atau menjumpai kalimat tidak bersubjek atau kalimat bersubjek ganda, kalimat tidak berpredikat, kalimat tidak berobjek. Kalau problem dalam kalimat kompleks atau kalimat majemuk, bisa kalimat tidak berketerangan, kalimat hanya berupa kalimat subordinatif, kalimat menggunakan dua negasi. Kita lihat pada contoh. Kita lihat pada problem pertama. Bagi mahasiswa yang belum mengikuti tes hari ini, dipersilakan untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan.
Bagi mahasiswa yang belum mengikuti tes hari ini, itu fungsinya adalah keterangan. Dipersilakan predikat. Untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan adalah keterangan. Strukturnya KPK, bukan struktur baku, di situ tidak ada subjeknya. Ya, itu muncul kata bagi di depan itu sebagai penanda keterangan. Nah, kalimat tersebut dapat kita perbaiki dengan menghilangkan kata bagi. Mahasiswa yang belum mengikuti tes hari ini dipersilakan untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan. Mahasiswa yang belum mengikuti tes hari ini sebagai subjek dipersilakan predikat untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan adalah keterangan. Ya, strukturnya SPK sesuai dengan struktur bahasa struktur baku, itu bukan PKPK tapi SPK. Dapat juga kalimat tersebut kita ubah menjadi, jika memang kita mau mempertahankan kata bagi, maka kita bisa mengubah bagi mahasiswa yang belum mengikuti tes hari ini, koma. Nah, itu harus kita munculkan subjeknya. Anda atau saudara dipersilakan untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan. Bagi mahasiswa yang belum mengikuti tes hari ini, merupakan keterangan Anda atau saudara yang didahului dengan tanda koma itu sebagai subjek, dipersilakan predikat untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan merupakan keterangan, sehingga strukturnya adalah KSPK. Ini pengembangan dari struktur SPK. Sebenarnya kalimat intinya, Anda atau saudara dipersilakan untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan. Nah, ini harus muncul keterangan di awalnya, yaitu siapa bagi mahasiswa yang belum mengikuti tes hari ini. Bagi peserta diklat yang belum mengikuti tes hari ini, panitia mempersilakan Anda atau saudara untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan. Ini bisa kita lihat bagian-bagiannya. Bagi peserta didik yang belum mengikuti tes hari ini, keterangan panitia subjek mempersilakan predikat Anda atau saudara sebagai objek untuk mengikuti tes susulan pada Senin minggu depan, sehingga strukturnya KSPOK, pengembangan dari struktur SPOK. Sebenarnya keterangan ini yang bagian awal itu fungsinya menerangkan saja. Contoh berikutnya, kepada hadirin yang masih berada di luar, kami persilakan untuk memasuki ruangan karena acara akan segera dilanjutkan. Kepada hadirin yang masih berada di luar, itu keterangan, kami persilakan predikat untuk memasuki ruangan keterangan karena acara akan segera dilanjutkan keterangan. Jadi strukturnya adalah KPKK. Ini bukan struktur baku bahasa Indonesia. Tidak muncul subjek di situ. Sehingga kalimat tersebut dapat kita perbaiki menjadi seperti ini.
hilangkan kata kepada. Jadi usahakan tidak muncul preposisi pada awal kalimat. Ya, tadi ada kata bagi, kemudian berikut ini kata kepada. Kalimat tersebut sudah bisa langsung menjadi hadirin yang masih berada di luar, kami persilakan untuk memasuki ruangan karena acara akan segera dilanjutkan. Hadirin yang masih berada di luar, subjek, kami persilakan predikat untuk memasuki ruangan keterangan karena acara akan segera dilanjutkan keterangan. Strukturnya SPKK. Ini pengembangan dari struktur SPK. Kalimat tersebut dapat kita perbaiki kepada hadirin yang masih berada di luar, koma, jadi munculkan subjeknya situ. Anda atau saudara, kami persilakan untuk memasuki ruangan karena acara akan segera dilanjutkan. Kepada masih bisa muncul karena itu fungsinya menjadi keterangan dan kita munculkan subjeknya. Kepada hadirin yang masih berada di luar keterangan, Anda atau saudara subjek, kami persilakan predikat untuk memasuki ruangan keterangan karena acara akan segera dimulai keterangan. Ini strukturnya menjadi ASPKK. Ini pengembangan struktur SPK. Jadi keterangan itu hanya menambah-menambah gitu, menerangkan-menerangkan. Inti kalimatnya sebenarnya adalah saudara kami persilakan untuk memasuki ruangan. Itu saja. Selain itu, kalimat tersebut juga dapat diperbaiki kepada hadirin yang masih berada di luar, seperti tadi pola yang pertama tadi sama, kami atau panitia mempersilahkan Anda untuk memasuki ruangan karena acara akan segera dilanjutkan. Kepada hadirin yang masih berada di luar adalah keterangan, panitia atau kami subjek mempersilahkan predikat Anda menjadi objek untuk mengikuti tes susulan pada hari Senin minggu depan itu keterangan. Problem berikutnya adalah kalimat bersubjek ganda. Nah, ini harus kita perhatikan. Kalimat yang bersubjek ganda ini sebaiknya kita pisahkan atau kita lesapkan salah satu. Contohnya, naskah proklamasi itu penyusunannya dilakukan di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Naskah proklamasi itu subjek, penyusunannya subjek, dilakukan predikat di rumah Laksamana Tadasi Maeda keterangan. Strukturnya SSPK, bukan struktur baku. Kalimat tersebut dapat kita perbaiki menjadi yang pertama, penyusunan naskah proklamasi itu dilakukan di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Atau naskah proklamasi itu disusun di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Kita bisa jabarkan, penyusunan naskah proklamasi itu subjek, ini untuk kalimat yang pertama, dilakukan predikat di rumah Laksamana Tadasi Maeda ini keterangan. Atau naskah proklamasi itu untuk kalimat yang kedua ya, itu subjek disusun predikat di rumah Laksamana Tadasi Maeda keterangan sehingga strukturnya adalah SPK. Simpulannya untuk mencirikan subjek atau sebagai penanda subjek, subjek itu berupa kata benda
atau kelompok kata benda, atau nomina atau frasa nomina. Misalnya kata benda tuh subjek yang kata benda contohnya dokter misalnya. Kemudian kalau frasa nomina dokter gigi misalnya. Subjek biasanya terletak di awal kalimat dan subjek tidak dapat didahului kata depan atau preposisi. Jadi tadi ada contoh kata kalimat yang diawali dengan kata bagi, kata kepada itu bukan subjek, itu keterangan. Jadi subjek itu tidak pernah didahului oleh preposisi atau kata depan. Berikut adalah contoh preposisi. Jadi kata-kata ini, deretan kata ini tidak bisa muncul pada awal kalimat yang berfungsi sebagai subjek. Jadi ketika dia muncul di awal kalimat, maka yang terjadi adalah keterangan. Contoh preposisi di, ke, dari, pada, kepada, bagi, untuk, demi, oleh, atas, tentang, mengenai, secara, buat, guna, agar, supaya, dengan, sejak, hingga, sampai, akan, seperti, dan terhadap. Ini preposisi. Jadi dia tidak di awal kalimat sebagai subjek, tapi sebagai keterangan. Problem berikutnya, contohnya, hasil identifikasi tersebut untuk mengukur dan memperkirakan sampai seberapa jauh risiko berpotensi membahayakan, meluas dan menyebar sehingga melumpuhkan perekonomian. Hasil identifikasi tersebut subjek untuk mengukur dan memperkirakan sampai seberapa jauh risiko berpotensi membahayakan, meluas dan menyebar keterangan sehingga melumpuhkan perekonomian keterangan. Strukturnya SKKK, bukan struktur bahasa baku. Jadi penghilangan predikat ya. Jadi kalimat tidak berpredikat di sini. Kalimat tersebut dapat kita perbaiki menjadi hasil identifikasi tersebut digunakan untuk mengukur dan memperkirakan seberapa jauh risiko berpotensi membahayakan, meluas, dan menyebar sehingga melumpuhkan perekonomian. Hasil identifikasi tersebut subjek digunakan predikat untuk mengukur dan memperkirakan seberapa jauh risiko berpotensi membahayakan, meluas dan menyebar keterangan sehingga melumpuhkan perekonomian keterangan. Strukturnya SPKK. Ini pengembangan dari struktur SPK. Contoh berikutnya. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setara dengan 1 kali gaji pokok pegawai yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 subjek setara dengan 1 kali gaji pokok yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pelengkap. Ya, strukturnya subjek dan pelengkap, bukan struktur baku bahasa Indonesia. Ya. Jadi unsurnya tidak terpenuhi. Di situ tidak ada predikatnya. Jadi kalau dalam kalimat itu unsur minimal kalimat itu adalah subjek dan predikat. Contoh berikutnya. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan atau diberikan
setara dengan 1 kali gaji pokok pegawai yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 subjek dibayarkan atau diberikan pelengkap setara dengan 1 kali gaji pokok pegawai yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ini strukturnya menjadi subjek, predikat, dan pelengkap. Simpulannya, untuk predikat, tadi penanda subjek, sekarang penanda predikat. Penanda predikat, yang pertama, predikat dapat berupa kata kerja atau kelompok kata kerja. Ya, misalnya, makan, ya. Kemudian kelompok kata kerjanya bisa juga belum makan atau sedang makan atau tidak makan. Kemudian kata sifat, ya. Nah, kata sifat atau kelompok kata sifat, misalnya kata cantik, maka kelompok kata sifat sangat cantik, tidak cantik, dan sebagainya. Biasanya predikat itu bisa dinegasikan. Jadi penanda predikat itu adalah kata yang bisa dinegasikan. Misalnya tadi makan, tidak makan, cantik, tidak cantik. Nah, itu penanda predikat. Predikat biasanya bisa juga diduduki oleh kata benda atau kelompok kata benda. Ya, dokter misalnya. Ayahnya dokter, maka dokter di situ berfungsi sebagai kata benda yang berposisi sebagai predikat. Predikat biasanya terletak setelah subjek. Ya. Dalam keadaan normal, ketika di depan atau di awal kalimat tidak ada keterangan, maka yang ada di awal kalimat harus subjek dan diikuti oleh predikat. Jadi predikat itu posisinya setelah subjek. Contoh problem yang ketiga. Besok siang rapat pimpinan akan membahas tentang perilaku mahasiswa yang bermasalah. Besok siang keterangan, rapat pimpinan subjek akan membahas predikat tentang perilaku mahasiswa yang bermasalah keterangan. Strukturnya KSPK. Di situ ada verba transitif. Ya, harus diikuti objek, bukan diikuti oleh keterangan. Akan membahas itu verba transitif, membahas apa. Jadi harus diikuti oleh objek. Besok siang rapat pimpinan akan membahas titik-titik. Nah, itu fungsinya sebagai subjek. Ketika muncul kata tentang perilaku mahasiswa, itu keterangan, itu bukan objek. Kalimat tersebut dapat kita perbaiki menjadi besok siang rapat pimpinan akan membahas. Nah, ini hilangkan penanda keterangan. Besok siang rapat pimpinan akan membahas perilaku mahasiswa yang bermasalah. Besok siang keterangan, rapat pimpinan subjek akan membahas predikat perilaku mahasiswa yang bermasalah adalah objek. Kalau muncul tentang berarti menjadi keterangan. Strukturnya KSPO. KSPO, varian struktur SPOK. Jadi keterangan bisa muncul di depan, di awal kalimat, atau di tengah, bisa juga di akhir kalimat. Keterangan posisinya tidak terikat tempat. Bisa juga rapat pimpinan akan membahas perilaku mahasiswa yang bermasalah besok siang atau pada awal kalimat seperti itu. Contoh berikutnya,
Peserta pelatihan diharapkan untuk memahami mengenai tata cara pengisian SPPT secara benar. Nah, di situ muncul juga ya, mengenai, ada kata mengenai. Peserta pelatihan subjek diharapkan predikat untuk memahami keterangan mengenai tata cara pengisian SPPT keterangan secara benar. Keterangan strukturnya SPKKK. Verba transitif. Verba transitif di situ untuk memahami pada klausa subordinatif harus diikuti objek, memahami titik-titik, bukan keterangan yang muncul ya. Ketika di situ ada kata mengenai, maka itu adalah keterangan. Catatan, predikat verba itu ada verba aktif, ada verba pasif atau kata kerja ya, kata kerja aktif atau kata kerja pasif. Verba aktif, kita lihat ada aktif yang transitif. Verba aktif transitif itu pasti memerlukan objek. Kalimat atau kata yang berawalan meng atau mekan, mei, itu pasti di belakang membutuhkan objek. Ya. Bitransitif memerlukan objek dan pelengkap. Mengkan, meng-i. Semi-transitif memerlukan pelengkap. Intransitif tidak memerlukan objek. Berter. Kehadiran objek, pelengkap, dan keterangan wajib sangat bergantung pada bentuk verbanya. Verbanya verba apa? Verba transitif, biasanya kita mengenalnya verba transitif atau verba intransitif. Itu sederhananya seperti itu. Kalau verba pasif ya tidak ada objek yang asli atau tidak ada objek, subjek selalu menjadi sasaran perbuatan. Periferal, verba pasif periferal, tidak ada objek, subjek selalu menjadi sasaran perbuatan. Kalimat pasif merupakan transformasi kalimat aktif sehingga semua kalimat aktif pasti dapat dipasifkan. Nah, ya. Kalimat yang aktif pasti dapat dipasifkan, itu mudahnya. Demikian juga sebaliknya, kalimat pasif dapat dilacak bentuk aktifnya. Peserta pelatihan diharapkan untuk memahami, nah di situ keterangan mengenainya itu dihilangkan, maka yang muncul akan menjadi objek. Ini yang keterangan yang tadi. Ya. Peserta pelatihan subjek diharapkan predikat untuk memahami keterangan tata cara pengisian SPPT itu objek secara benar keterangan. Ya. Perbaikannya adalah menghilangkan kata mengenai karena itu penanda keterangan. Dapat juga peserta pelatihan diharapkan memahami tata cara pengisian SPPT secara benar. Peserta pelatihan subjek diharapkan memahami predikat tata cara pengisian SPPT objek secara benar keterangan. Strukturnya SPOK. Simpulan objek. Tadi kita sudah menyimpulkan, jadi silakan Anda cermati yang tadi penanda subjek itu seperti apa, penanda predikat seperti apa, dan yang sekarang adalah penanda objek. Objek biasanya berupa nomina atau frasa nomina, sifatnya hampir sama atau bisa dikatakan sama dengan subjek ya. Hanya letaknya kalau subjek ada di sebelum predikat, kalau objek ini setelah predikat. Sama, bisa nomina atau frasa nomina. Biasanya objek terletak di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja transitif ya, kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, tadi penandanya misalnya awalannya meng, misalnya gitu.
Objek tidak dapat didahului oleh preposisi. Ini sifatnya sangat mirip dengan subjek ya, hanya tempatnya saja yang berbeda. Subjek juga tidak bisa didahului preposisi. Yang didahului preposisi itu adalah keterangan. Jadi meskipun setelah predikat, itu kalau didahului preposisi maka itu yang muncul bukan objek tapi keterangan. Objek wajib hadir dalam kalimat. Kalimat apalagi terutama dalam kalimat yang verbanya transitif. Objek dapat dikedepankan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jadi objek dapat berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Ini sudah kita pelajari dari zaman sekolah di SMA, udah kita pelajari sebenarnya. Nah, kita lihat dalam perkalimatan ada problem yang keempat, contohnya, Embo membelikan mie ayam untuk Vivian. Embo membelikan Vivian mie ayam. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya. Embo subjek membelikan predikat, mie ayam objek untuk Vivian keterangan. Embo subjek membelikan predikat, Vivian objek, mie ayam pelengkap. Struktur kedua kalimat di atas ialah SPOK dan SPO pelengkap. Sesuai dengan struktur baku bahasa Indonesia. Tetapi dari segi makna terdapat kalimat yang tidak berterima. Coba perhatikan mana kalimat yang tidak berterima. Yang Embo membelikan mie ayam untuk Vivian atau Embo membelikan Vivian mie ayam. Yang kiri atau yang kanan. Wulan memberi panjar kepada pemilik kos. Wulan memberikan panjar kepada pemilik kos. Wulan subjek memberi predikat panjar objek kepada pemilik kos keterangan. Wulan subjek memberikan predikat panjar objek kepada pemilik kos. Struktur kedua kalimat di atas ialah SPOK, sesuai dengan struktur baku bahasa Indonesia. Tetapi dari segi makna terdapat kalimat yang tidak berterima. Silakan dicermati, kalimat yang kiri atau yang kanan yang tidak berterima. Wulan memberi panjar kepada pemilik kos. Wulan memberikan panjar kepada pemilik kos. Kita lihat ciri-ciri yang tadi ya, predikat yang akan muncul objek itu penandanya apa? Kita lihat. Embo membelikan mie ayam untuk Vivian. Kalau kita ubah, ya, kalau kita balik, misalnya, mie ayam dibelikan Embo untuk Vivian. Jadi ini untuk mengetesnya, apakah kalimat itu berterima atau tidak, meskipun secara struktur benar, tapi ternyata secara makna itu ada hal-hal yang tidak berterima. Ya. Apakah mie ayam mau dibelikan Embo untuk Vivian? Ini kan kalimat pasifnya kan seperti itu. Tapi apakah ini berterima? Yang kedua, Embo membelikan Vivian mie ayam. Vivian dibelikan Embo mie ayam. Embo membeli mie ayam untuk Vivian. Mie ayam dibeli Embo untuk Vivian. Jadi itu seperti itu. Untuk yang kalimat yang pertama itu ternyata ketika diturunkan menjadi kalimat pasif itu tidak berterima.
Wulan memberi panjar kepada pemilik kos. Panjar diberi Wulan kepada pemilik kos. Apakah berterima? Bandingkan dengan kalimat Wulan memberikan panjar kepada pemilik kos. Panjar diberikan Wulan kepada pemilik kos. Wulan memberi pemilik kos panjar. Pemilik kos diberi Wulan panjar. Ya, di situ yang kita cermati antara memberi dan memberikan, kemudian yang muncul di belakang predikat itu. Itu sebagai penguji untuk kalimat itu dibalik menjadi pasif, tapi berterima atau tidak dari segi makna. Nah, kalau tadi kita sudah melihat ada subjek, ada predikat, ada objek, sekarang pelengkap. Ciri-ciri pelengkap. Yang pertama, apabila predikat berupa kata kerja transitif, ya. Jadi pelengkap itu apabila predikat berupa kata kerja transitif, pelengkap terletak di sebelah kanan objek, ya. Jadi dia melengkapi objek, muncul setelah objek. Apabila predikat berupa kata kerja aktif intransitif atau kata kerja pasif, pelengkap terletak di sebelah kanan predikat. Jadi ketika kata kerjanya itu bentuknya intransitif, dia tidak memerlukan objek, ya, maka yang muncul di sebelah kanan predikat itu adalah pelengkap, ya. Tapi kalau yang di sebelah kanan itu atau predikatnya itu kata kerja transitif, maka sebelah kanannya pasti objek. Nah, baru setelah objek, baru pelengkap. Tapi kalau predikatnya itu aktif intransitif, maka yang muncul bukan objek, tapi pelengkap. Pelengkap tidak dapat diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, ini penandanya, pembedanya antara pelengkap dan objek. Sama-sama muncul di belakang predikat, tapi kalau pelengkap ini dia tidak bisa diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Jadi mengujinya seperti itu. Objek itu bisa menjadi subjek pada kalimat pasif, tapi kalau pelengkap meskipun posisinya ada di belakang predikat sama-sama dengan objek, tapi ketika dibalik itu menjadi kalimat pasif, dia tidak bisa berubah atau tidak bisa berfungsi sebagai subjek, akan mengubah makna. Pelengkap wajib hadir dalam kalimat. Tanpa kehadiran pelengkap, informasi kalimat belum selesai. Nah, ini biasanya dalam sebuah konteks ya. Kalau konteks itu memerlukan hadir kalimat, maka ya dia memang harus melengkapi begitu. Terima kasih.